Dari kayu aja gua kayak di Bali-Bali gitu. Oh. Terakhir bikin patung apa? Model apa? Belum pernah. Makanya mau. Lu aja dulu. Terlalu aja. Lu aja dulu. Yang ngajak siapa kan? Lu nih, ini 1659 ya. Enggak, jangan itu. Ganti. Jadi kalau udah punya di situ menit anjing. Gua mulai kasar nih pokoknya. Gue gimana ya? Sama bokap gue baik-baik aja gitu ngerasain. Tapi masalah gue tuh kalau misalnya kita berdua nih, gue nggak pernah bisa ngobrol, Kang. Sama gitu bokap tuh. Misalnya di mobil jalan berdua gitu, kayak awkward gitu. Sepi Iya, kayak gitu sepi jalan. aja, nggak tahu gue mau ngobrol apa gitu. Nggak bisa apa-apa. Yes. Wah, gila. Kalau keren tuh kalimat tuh. Gila bener, gila. Halo semuanya, kembali lagi di GCL Show, ready to go? Sikat! Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang. Lu terlalu hitam hip lu. Apa? Lu terlalu hitam banget bajunya. Tetep Lu kayak orang bubaran seringai lu. Sendalnya hilang, dibeli lagi. Iya. Enggak di endorse ini dia katanya. Di-endorse. Lu juga mau katanya? Mau, mana belum di DM, belum dikasih. Ya ntar ya gue ituin. Agak lupa Mana gua. gua? Nah lu mau, kemarin ngina-ngina gua. Ya kalau kita berdua mah cocok kali, kan belum Yo. tahu. Sendal mah. Iya. Masuk kali sini Crocs bisa ya? Apa? Kita. Gimana Ya, mau lu masuk? masuk, orang ini masuk. Masuk kagak lu sebut-sebut mulu brand-brand sini. Iya. Ya Orang lu yang nyebut. Ya lu nggak cocok lagian. Celana bahan, Mas. Celana bahan, Fashion, kaos bro. hitam kayak orang jual madu lu bener. Celana bahan. Gak cuma madu, parfum juga. Jual. Sama gesper kulit. Kalau Gesper nyeker kulit sama disangka ini orang bekam Bandung. itu apa tanduk sapi asli. Banyak berarti usaha lu. Banyak, Ya? lumayan. Lumayan. Udah berapa lama? 4 tahun, Mas. Wah. Iya nih, Iya, saya di iya, depan iya. masjid-masjid sini aja udah. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim. Mas ini. Udah ajan. Oh iya. Yuk. Belum. Gak mau banget. Gak mau banget. Bukan nggak mau, belum. Disangkain beneran. Ntar. Image gua udah nggak suka ini nih ibadah lu jangan macam-macam. Tapi Hip, lu Budak Adjustment kan udah rilis nih, udah Ya. rilis. Rame nggak itu? Lumayan itu jadi masuk ke playlist yang yo itu kayak suara kan jadi sekarang tuh lagi ada suara dari Jawa Timur, suara dari Surabaya. Nah itu masuk suara dari Yogyakarta. Oh iya, Iya. karena band asal Jogja. Iya, Oh. gitu. Terus juga masuk ke apa ya kemarin ya kayak Fresh Finds gitu-gitu playlistnya Spotify dan lumayan lah udah di Spotify udah 40 ribuan kayaknya yang dengerin. Banyak itu mah. Lumayan. Gemintang baru 30. Gemintang baru 7.000. Jauh bener. Kalau lagu lu sendiri malah susah ya. Iya, gue susah ngangkat kalau sendiri. Emang harus Gua rame-rame. terlalu bersama. Kita emang harus kolaborasi. Betul, sekarang itu saatnya kita Eranya berkolaborasi. kolaborasi. Eranya kolaborasi, bukan Duet. duet, betul. Kayak kita, kan gue juga sekarang udah mulai terjun ke dunia musik juga gue. Iya, Gua Regen mau The ada- Koko. Apa Gen? The Kokos. The Kokos. Regen The Kokos. Belum Kita belum tahu. Bagus Gua- kita bikin kemarin ya gini. yang itu ya, ambigu ya, bagus Ambigu, ya. bagus Gue bikin itu. reggae. Lu udah denger. Udah. denger. Itu kan kalau lu upload misalnya viewersnya 1 juta tuh. Heeh. AdSense-nya ke gua semua Gen. Gak apa-apa, gue ikhlas gue. Gue benar, gue ikhlas. Karena itu aja gue kan nanti, insya Allah, nama ini ya. Upload di gua aja lah. Bukan mas, gak kayak gitu lah. Ya iya Le, Nggak kayak lu gitu. upload, lu juga upload, tetap ke gua masuknya. Enggak kayak gitu. Kan aransemennya beda. Lu ya aransemen sendiri, jangan aransemen gua. Gua udah bikin, udah modal, gua sewa studio, gua 1 juta. Gak usah terlalu sewa disebut. player, bayar Ambil player. lu cecet-cecetin kan? Iya, bukan cecet-cecetin reggae, dibikin Iya, kan, reggae version. cecet. Bukan dicecetin, reggae version. Terus gua mau keluar single baru. Oh, single Tapi baru. sebenarnya kita ini semua tuh kalah sama bintang tamu yang Bro, sekarang. komik-komik pada bermusik apa? Baru-baru ini aja. Baru-baru ini. Yang ini. Wow. Dari sebelum ada kata musik.
Allahu Akbar. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Langsung aja anak Terlalu Hermansyah. Bukan Anang Hermansyah. Anak Dia kita. ini seniman, ini beneran seniman lah bisa dibilang ya. Dia Kayak stand gua, up bro. juga, Kayak gua, aktor bro. juga. Gak dihirauin. Gua- Gak dihirauin. Beda kalau dia seniman. Gondrong Kalau lu ini. model gila doang lu mah gila. Gondrong. Nekat lu mah apa aja dikerjain jatuhnya gondrong. Masa gondrong seniman? Iya beneran rata-rata. Gitu. Ada temen gua gondrong reskrim dia. Bukan seniman Intel. Gua kan sama aparat deket juga. Waduh, sombong lagi. Seniman Sombong reskrim. gila-gila punya link. Rating 2007 gua. Ya Allah. 2007 lu mah masih ke gap waktu itu. Silakan Dimsi untuk memanggil orang yang spesial ini. Dia adalah apa sih bisa dibilang senior kita semua juga di Oke. dunia stand up, di dunia musik juga. Dia cukup senior. Lirik dan nada saling menyatu menjadi sebuah lagu yang syahdu. Lirik dan nada menjadi satu menjadi lagu yang sungguh syahdu. Kata-kata yang penuh impact kepada orang-orang yang mendengarnya. Semua kata-kata yang penuh impact kepada orang yang mendengarnya. Katakan lewat lagu, katakan lewat lagu. Nada berbicara, hati yang berkata. Fikri Rasta, Salah. Fikri Salah orang. Udah bukan Fikri Rasta, udah bukan Salah Rasta. orang. Udah bukan. Fikri Ibrahim, Bukan. Rahmat. Fikri Rahmat, Fikri Rahmat. Kita sambut dengan hangat. Fikri Rahmat, Fikri Rahmat. Kita sambut dengan hangat. Fikri Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang cocok nih. Assalamualaikum. Iya. Kalau ente cocok. Gua mau turunan ya gua. Turunan mana? Suaranya kalau dia cocok pas gitu. Kalau lu Turunan kayak daerah terlalu mana? dibuat-buat. Mekah gua juga gua. Ini turunan Arab juga. Arab mana lu? Ada gua kata orang-orang kayak Arab gua. Kata orang-orang, Arab tuh bukan berdasarkan kata orang-orang. Iya dong. Dari keturunan kita, Itu lu lihat aja atas. kecil. Apa? Itu lu. Wah. Iya. Emang Kang Fikri gede, Kang? Lah ini apa? Paha. Jalan pakai tintu. Langsung dikocokan. Kocokin kali. Kang Fikri kayak Hibji pakai celana bahan. Bukan, ini sarung. Ini sarung. Ini Ini celana sarung. kain. Ini lebih ke kain Kain. tentu. Kain ya? Oh, ini Seniman. celana. Ini sarung ya? Kayak Tentu sarung dia model dibikin sarung gitu ya? celana. Oh, keren ya segi Seniman stylenya pakai seniman apa banget. aja keren, Bro. Yo. Amin. Stylenya seniman banget ya. Kok gue panik ya lihat mereka bertiga ya. Kenapa panik? Kan tuh gede-gede banget aja. Ini udah kurusan, Kang. Berasa disudutkan Ini udah kurusan. Dulu kita segede gitu tuh. Dulu ngobrol pipi nempel semua gitu kan di sini. Kang. Tembus ini kan bolong. Bolong. Wah. Tetangga sebelah yang ini yang orang lain sampai Mas ini terlalu sedikit. Oke, kita lanjut. udah mulai ngablang ya. Ngablang. Dan ini lagi aneh ya. Aneh, terlalu aneh. Yang nggak aneh gimana, Pok? Hah? Yang nggak aneh gimana? Ya enggak, ini kita kedatangan Fikri, ya ada baiknya kita ngomongin seni lah. Wow. Musik. Itu terlalu malu, Bro. Iya. Waduh. Kan tadi kan kita bilang kalau anak-anak komik tuh baru aja lah nyobain ke musik. Musik. Yang paling sekarang Raim Komang lah ya. Iya, Yang paling meledak lah. top of mind-nya lah ya sekarang ya. Kang Fikri ini dari dulu, Bro. Sebelum stand up comedy dia justru musik dulu. Oh ya, duluan musik ya Kang ya? Duluan musik. Karena Dari orang musik. sebelum stand up memang musik dulu biasanya. Hah? Musik masuk. Itu baru- Itu intro ya. Itu intro musik. Oh iya. Aduh. Oh, beda ya. Dari tahun berapa Kang? Wah. Cipokan. Nggak nyampe. Cipokan. Nggak nyampe cipokan. Gue dari SMP lah ngeband tuh. Ngeband Ngeband dari dari SMP. SMP. Terlalu ngikutin. Harus kelihatan. Iya, lu kelihatan ngikutin ya. Pernah dipakai Iya. gimmick ini. Pakai delay, Lumayan coy. asik. Jadi dipakai lagi. Menurut lu asing. Asik sih, Gen. SMP ngeband, bikin band beneran Kang? Bikin band. Buset, Ngeband. udah lama. Naik pensi gitu berarti SMP tuh. Mm-mm. Megang apa, Kang?
Dulu awal ngeband SMP bass. Oh, Bang. Cuman nggak lama terus dari situ vokal. Oh naik pangkat, Udah, itu vokal, naik vokal, pangkat vokal, ya vokal. kan? Enggak lah, sama aja. Nggak Semua ada mah nggak urusannya, ada. nggak ada Nggak ada. naik Mau pangkatan. drummer, mau gitaris, mau Itu nggak ada jabatan, itu bukan jabatan. Ada peran masing-masing. Jabatannya IO, kalau IO baru ya itu ya jabatan ya. Kalau naiknya ke IOIS baru vokalis ke IOIS. Oh, enggak Orang gitu, yang enggak. mengerjakan Enggak, IO. enggak IOIS, Nggak IOler. pakai is. IOler. IOler. Iya, Oh, kan dipijit ada ya, drama. Dipijit nggak boleh aneh gua. Diingetin. Gua kali itu bagian depan jangan aneh bro. Yang ada cuma boleh dia ya. Iya. Kalau yang lain ada dia panik ya Nah, berarti tapi ya. lu nggak tahu kan ini aslinya lebih aneh, suka aneh-aneh juga. Kagak gua normal lah kagak. Normal lah. Gua pernah ikut acaranya Kang Fikri kan dulu kan Iya, di yang mana? Kaca Pro Kuningan. Ngacapruk Kuningan. Ipukan, apa namanya? Ipukan. Ipukan. Wah, tuh mantep bro, gua sama Indah dulu tuh. Pecah kan lu? Pecah. Pecah Itu banget. stand pecah up-nya banget. enak banget. Jadi kita stand up, terus penontonnya tuh ada yang duduk, ada yang diri. Jadi kayak nontonnya tuh santai banget gitu. Ada api unggun gitu jangan? Ada api unggun. malam, Wah, kalau ya. nggak ada api unggun dingin banget sih itu Kang di Dingin. atas tuh. Kaki Gunung Cermai itu ya? Iya kali ya. Kaki Gua Gunung kurang tahu Cermai. Kaki Gunung Kaki Gunung mana. Cermai itu. Ada Ibukan foto. di Kuningan. Ini ada ayunan yang langsung ke ini kan. Iya, ke tebing Iya. gitu. Itu yang beberapa orang ada yang nggak balik lagi gue lihat Kang. Lebih banyak yang nggak balik. Serem Karena juga lebih ya. dijorongin. Tembus Jogja. Wah, Tapi kalau tapi Kang Fikri, di sini gitu ya, Nggak kaget. diinin. Capek gue juga capek tembus Jogja. Nggak diinin. Tiba-tiba tembus Nggak Jogja. diinin sama Mas. Nggak mau. Nggak ditanggapi. Kenapa kalau saya? acara-acara gitu belum ada lagi ya? Maksudnya Kemarin gue baru beres tour, tapi fokus sama yang di lokal. iya, tapi maksudnya Oh, tapi bikin kalau yang Ngacapruk lagi acara belum. kumpul-kumpul musik, ada stand up-nya yang Itu- orang ya berangkat ke situ buat seneng-seneng aja gitu. Bakal ada lagi, bakal ada lagi. Bakal Di bikin ada sini lagi. depan nggak mau, Bang. Nggak terlalu Gerah, alam. gerah. Oh, di sini di depan gerah. Masa Iya. ngelihatnya Indomaret doang. Itu Kuningan semua semua ada tuh. Ada Seni, gua. teater. Iya. Maksudnya jenis seninya tuh teater, budaya, Oh iya jadi seninya ya. Ada lukis stand juga. up, ada lukis. Lukis juga. Keren. Banyak bro Musik, teman-teman seniman. Next gua ikut lah mau matung sana. Boleh. Elunya. Lu Weh Mau dicatat matung nih atau nih lu? pilok. Pahat. bikin patung. Oh, lo bikin patung? Iya, pahat. Oh, gua Dari kira lu apa? jadi Dari- patung. Dari kayu aja gua kayak di Bali-Bali gitu. Oh. Terakhir bikin patung apa? Model apa? Belum pernah. Makanya mau. Makanya mau. Lo belajar dulu, Mas. Jangan langsung ikut ke acara seni orang. Orang bingung. Dari tadi begini-begini doang. Bentuknya abstrak. Bentuknya apaan ini? Api unggun ya emang begitu mah. Nggak ada bentuknya kalau api Ini bukan unggun. mahat ya, motong-motong kayu. Iya. Iya, Jatuhnya kalau itu. begitu. Jangan lagi Mas gitu. Belum pernah. Dia ngajuin. Tapi Kang Fikri, Ay. seniman itu kan biasanya melakukan apa yang dia senangin gitu, kayak musik udah pasti Kang Fikri senang musik, kayak Iya. stand up. Kang Fikri senang stand up. Kalau disuruh milih satu bisa nggak, Kang? Bisa. Ya kalau emang akhirnya dipaksa untuk memilih sih pasti gue pilih satu. Oh gitu. Ya Apa? udah. Kang? Musik. Musik. Musik, Berarti lu musik. jiwanya di musik banget Kang ya? Iya. Bahkan materi Bisa stand up dibilang lu gitu. juga ada musiknya kan? Ada musik, lagunya ada kan? lagu-lagu. Oh. Tapi materi musik lu nggak ada yang berstand up. komedi, maksudnya bermain Kayak tim berkomedi. lo gitu nggak mau Oh, nggak bikin enggak. begitu. Gue nggak bisa kalau nggak kalau bisa di ya? mungkin karena memang udah dari awalnya gue di musik serius, jadi pas mau dibercandain itu kayak berat hati aja sih. Oh, iya. Kayak berat hati aja sih, lebih ke ya emang kepengennya di musik gue lebih seriusnya lah. Gitu. Tapi Sisi kenapa? lain ya. Nah masuk stand up karena alasan apa waktu itu Kang? Awalnya diajak terus ternyata cuannya bagus. Oh. Cuannya bagus. Komunitasnya juga nggak jauh beda sama musik kan. Ada genrenya, terus Iya. komunitasnya tuh grassroots-nya juga underground gitu. Iya. Banyak kesamaan sih. Oh. Gitu. Yang ngajak Sama siapa dulu? Beda lagi, udah beda. Udah beda. Lu aja dulu. Enggak lu aja. Lu aja dulu. Yang ngajak siapa, Kang? Gila lo yang ngelurusin Risma kok gua agak gimana ya? Iya. Ini kursinya nih, kursi tolol nih kayak nih. Kursinya nih, yang begini aja di tolol nih. Ya udah, silakan. Iya, lu Pertama yang ngajak ini Ataya Mubarak, Levi. Ataya. Founder Stand Up Indo Bogor. Stand up. Oh, Bang Ataya kayak pernah denger deh. Pernah Levi, ketemu ya, sih pasti sih. Arab juga tuh. Oh, putih ya. Ya kacamata lumayan. Oh. Kaosnya? Iya.
Enggak, Apanya? Motor. colornya. Color apa? Color itu. Ya color itu diaplikasikan ke benda apa? Apakah orangnya? Masa color? Gitaris gue mulai di Maksudnya apa? Ton color. Oh, skin tone. Skin awan skin tone. Iya. Nah, nyoba open mic tuh kan biasa manggung nyanyi, ini manggung stand up pas open mic awal-awal langsung lucu apa? Langsung lucu tapi blue, jorok. Oh, ya, karena nggak ngerti nggak, ya. maksudnya kendala komik-komik baru kan dia belum pede tampil depan umum gitu. Karena Ya, waktu pertama kali gue stand up mungkin karena gue udah sering teateran, udah sering main film, udah sempat di TV juga awal stand up. Jadi nggak terlalu panik lah. Oh, udah enjoy. TV apa? Sketsa gue. Oh, sketsa. Bareng sama Gilang Dirga tuh sangat. Oh, Sempet. Kang Fikri berarti udah duluan lebih lama ini ya Kang ya di dunia Di entertain ya? Di entertain dulu. Oh, dari tahun berapa Kang kalau terjun ke dunia entertain? Gue lupa ya. Pokoknya pertama kali nyemplung itu film. Itu judulnya Hantu Jamu Gendong bareng sama almarhumah ini. Siapa? Julia Perez. Tahun berapa ya? 2000-an sekian lah. 2010. Buset, udah lama juga ya. Terus baru nyobain stand up tuh. Baru terakhir tuh nyobain Nyobain stand up. Oh. Kalau sekarang tapi masih stand up Kang? Masih. Kayaknya nggak mungkin gue tinggalin deh stand up. Maksudnya karena gini, gue main film, gue sketsa Trans TV dulu, terus gue nge-MC dan lain-lain tuh. Selain memang gue suka dunia seni, nah masuk ke industri entertain itu karena gue butuh modal buat recording, buat bikin lagu gitu. Karena kalau di musik kan, lo tau deh di musik kan nggak bisa langsung jadi duit ya, prosesnya agak panjang dan rata-rata sambil kerja. Nah gue tuh nggak bisa kerja kantoran. Stres gue kerja di balik meja gitu, nggak bisa sih, nggak sanggup. Dapat kesempatan awalnya nge-crew film, jadi tukang kabel gitu, gulung-gulung kabel, siap-siapin kabel, diajakin, terus dapat kesempatan buat main 1 scene 2 scene. Nah dari situ mulai terus. Ya udah, karena dunianya seni juga, gitu. Dunianya nggak jauh karena gue dulu sebelumnya juga teateran, jadi ya udah asik-asik aja, seru gitu. Berarti semuanya masih lu jalanin ya Kang ya? Masih. Gue lagi kesini balik syuting. dari kemarin syuting. Tadi baru beres ini syuting, tapi jadi konsultan komedi gitu lah. Berarti kerjaan lu stand up, main film apa itu yang bisa menopang Membiayai musik ya? Buat musik ya? Membiayai Tapi iya musik. sih, anak istri gue juga terbiaya dari situ. Iya, gue ngerasain kan gue baru coba bikin channel musik karena gue pengen seneng lah musik-musikan gitu kan sebenarnya. Bikin channel musik terus sewa studio gitu, ternyata emang modalnya gede ya buat musik. Lumayan. Iya, makanya ternyata gue ada single baru, pengen bikin single gitu. Ternyata wah lumayan ya. Nih, hitungan. Sebagai contoh ya, maksudnya nih ya, gambarannya gitu ya. Kayak gue bikin lagu ambigu tuh. Bikin lagu ambigu. Iya, bikin lagu ambigu. Ya biayanya itu lumayan lah gitu. 3 tahun lagu itu berjalan, kan gue dapetin cuma dari ini kan, royalti kita dari Spotify itu doang. Tahu nggak lu berapa? Berapa? 1.500.000 doang. Dari Spotify. Jadi dari emang 3 tahun ya? Lebih tuh kayaknya. Kayaknya lebih tuh begitu. Iya. emang musik tuh bukan soal nggak tahu kalau di dunia seni yang sudah pernah gue gelutin, kayaknya tuh musik yang paling butuh waktunya kapan dia nanti meletek ya itu gitu, nggak bisa lu terlalu paksain. Iya makanya bukan sesuatu yang emang kita incer buat memenuhi kebutuhan segala macam ya udah. Satu juga pelakunya udah terlalu banyak. Ya kan, pelaku industrinya udah banyak banget. Kita gitu. Pernah dengar orang Spotify itu katanya ada 70.000 lagu apa sehari gitu yang baru di-upload di Spotify 70 berapa gua ada dikasih tahu banyak banget Kang ternyata Kang. Karena mungkin musik itu paling dekat sama kita nggak sih? Kalau dari semua dunia seni gitu. Musik itu yang paling dekat. Jadi hasrat orang untuk bisa menjadi musisi juga lebih tinggi sih otomatis kalau menurut gue ya. Iya di mana-mana ada musik, kita ke Super Indo aja ada musik. Iya. Gitu kan. Lagi sendiri aja kita galau dengerin musik, senang dengerin musik. Tapi dari keluarga nggak ada yang dengerin Al-Quran kita ya. Astagfirullahaladzim. Dari keluarga ada turunan seniman Kang? Bokap almarhum itu pecinta musik. Nyokap itu dulu penyanyi juga. Nyokap penyanyi. Berarti emang keturunan musisi ya Kang ya? Berarti ya? Boleh bilang gitu kali ya. Karena nyokap termasuk yang memang suaranya luar biasa bagus banget. Cuman nyokap nggak mau serius profesional gitu, nggak mau dia. Sama baik nyokapnya baik. Kasih makan gua. Lu pernah ke ini? Pernah. Rumahnya bro. Oh sama kayak nyokapnya Hibzi kan?
Yang ibu. Siapa? Lu apa siapa itu ya? Yang ibu. Alviko sama Uus ya? Apa yang Alviko sama Uus? Baik sama Rispo juga. Ya iya kayaknya. Makanya lu juga jadi musisi kan? Iya. Jadi emang kalau modalnya tuh nyokapnya Baik baik sama sama Rispo. gua Jadi musisi anaknya. Gitu kesimpulannya. Lu belum pernah ketemu nyokap gue sih ya? Udah baik nggak? Cuman gak pernah kasih makan karena Berarti dia udah gua keluarin lagu lah. karena dia nih, karena nyokapnya kan kalau ke Jakarta main doang. Iya, bukan. Oh, Iya. iya. Kalau lu ke Bima baru. Ya. Kalau lu ke Bima Iya, ntar iya. berdua. Bertamu kan, nyokap lu berarti kalau ke Jakarta Iya, kan bertamu, bukan ketemu ditamuin. sepintas doang Iya, gitu. Gue iya, juga iya. belum Ntar terlalu biar kenal lebih dalam lah sama Iya, nyokapnya. Iya nggak perlu tuh kenal lebih dalam. Maksudnya cuma sekedar makan. Lebih baik gitu. jangan kayaknya Iya, ya. buat apa gitu. Maksudnya itu doang Tapi gua. Fikri kan dulu gue main gue nih. Kan, tapi beneran nih, bener. Iya. Dia kan udah gede gini ya, udah tua ya, lebih tua dari gue kayaknya. Ke rumah Iya, mau main ke ini gue ke Lui Hejo apa kan. Iya. Nyokapnya sibuk bro. Nyiapin ini, nyiapin. Iya. Oh iya. Padahal anak udah gede gini. Sampai sekarang, sampai Iya, sekarang, nyokapnya sampai Sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang. Emang kayak anak Sampai mami sekarang, gitu. iya. Tapi bener Iya sih. bener, bener. Gue tuh anak mak gue banget. Karena gini, gue pernah dengar orang bilang, setua-tuanya kita, sebesar-besar kita, di mata orang tua kita tetap anak kecil. Anak kecil, baik terus. Iya, ya kayak kita nih, ntar nih, kita kan udah orang tua semua nih Kang ya, berempat nih lah gitu. Ntar kita ngeliat anak kita segede gini nih, mau dia udah kuliah, mau itu tetap ngeliatnya, lu masih kecil Iya, gitu, masih kecil. kayak gitu. Tapi kalau gue emang sama nyokap ya disebut tuh emang gonya juga Nah, menikmati iya, itu anaknya gitu. lagi ya, Gonya juga sangat menikmati mengamini. itu, mengamini gitu. Iya, oh. Berarti Dan- lu apa-apa lapor gitu. Iya. Anak nyokap. Ya sekarang sih udah jarang, cuman memang apa ya? Ya sejago-jagonya gue ngadepin masalah pasti ada keterlibatan nyokap. Sampai sekarang pasti ada gue ceritanya. Ada apa? Sampai sekarang. Sampai Sedekat itu sekarang. Kang lu sama nyokap berarti emang sedekat itu ya? Ya karena gue sama almarhum bokap tuh semua anak-anaknya tuh ditreatment untuk lebih mengutamakan dia gitu. Ibu ya. Oh, Nah. karena dari bokap lu juga Iya. nyaranin Nah. semua tuh. ya Bokap gue tuh namanya- kadang bahkan bahasanya tuh gini, lu berantem sama gue pukul-pukulan gue halalin. Tapi nada lu kenceng dikit sama pacar gue lo, gue nggak ridho gitu. Oh. Selalu gitu dia dari dulu sama kita. Ya bercandanya kadang mama lagi marah-marah kayak macan apa. Iya, Standar iya, loh, iya, Mom. iya, Tapi iya. kalau di momen yang serius dia marah bener kalau kita sama nyokap. Dan itu lu inget terus tuh berarti tuh. Gitu terus. Iyalah. Bokap lu bilang seru. Terakhir. Ya lu pada ngerasain kan bini-bini kita perjuangan sih kayak apa. Iya. Iya, mungkin itu apa juga gitu. kan yang akhirnya bokap ngelihat ke arah situ. Terakhir ketemu nyokap kapan? Kang? Terakhir ketemu nyokap, nggak mungkin dong nyokap tiba-tiba nongol di situ kan ya. Ngapain? Nyokap gua juga tiba-tiba, ngapain lu ngundang gua? Ini kan anak gua. Ya, ya udahlah kita keluarin aja dah. Udah ditebak nih. Udah ditebak. Keluarin. Keluarin dah. Keluarin. Balik ke musik. Balik ke musik. Balik ke musik. Dibaca ya. Dibacain Dibaca, banget. nggak Tadi pakai kan kita bridging kita langsung. baru ngebahas tadi kan di awal Kang Fikri ngeband itu dari SMP. gitu. Dulu udah mainin musik apa Kang? Maksudnya bandnya apa gitu? Ingat nggak dulu? Waktu zaman SMP sih nggak jauh lah. Guns N' Roses. Oh. Udah langsung keren. Gua netral dulu, lagu netral. Sound Seven. Oh. Indonesianya gitu-gitu, One Falls. gitu-gitu. Slang. Udah Daerahnya oh aja. mainnya maksudnya ya pop alternatif gitu juga. Iya, random aja lah di momen itu sih waktu SMP random aja yang gue suka. Cuman karena memang di era gue, momen waktu itu kan memang rata-rata lagunya yang didengar ya itu, muternya di situ Slang, gitu. Slang. Peter Pan enggak Kang? Pas. Peter Pan. Iya, Peter Pan termasuk. Peter Pan termasuk. kali. Peter Pan juga, SMP. tapi termasuk sih. Peter Oh, Pan juga main. termasuk lah. Wayang. Wayang. Dot. Bunga, Dot. wayang tuh bunga sebelum Kok bunga? tidur. Apa sih? Ini. Dongeng. Dongeng. Sebelum Kalau bunga sebelum tidur apaan ya? Enggak tahu lu. Bunga di pinggir, bunga ketahuan. di tepi jalan. Sela. Alangkah Sela indahnya. Iya itu. Gitu ya. Itu kasih liriknya. Iya, gitu. Sebelum tidur, ceritakan yang indah. Iya, itu Biar ku benar. Keren. Kamu tahu sih lagu itu? Iya. Tahu lah, Kang. Berarti referensi lu ke belakang juga ya? Musik. Ya MTV kan emang dulu kita kan MTV, masih Bang. Kita mah nggak SMP. terlalu jauh Kang. Kita kan SD. Lu berapa sekarang? Aku umurku Ya. 32. Oh iyalah. Kang Fisri, maaf, berapa? Gue mau 40. Mau 40? Iya. Iya, Oh, berarti beda seumuran dikit. kalau gua ngikutin karena om gua dulu. Oh. Makanya tahu-tahu lagu-lagunya Elemen. Iya, Gitu-gitu kan iya, zamannya iya. lu kan. Ha, ha, ha. Iya, dulu. Wah, Abang-abangan tuh kalau elemen Ferdi aja. Tapi Iya. kan gue rocker kasar sama Ferdi juga ya.
Iya, Rocker Kasar tuh sama Ferdi. Iya, personil. Band gue yang terakhir tuh, gue vokalis berdua sama Ferdi. Anjir, gue temenan sama anaknya sama si ini. Berarti lu sebenarnya Gue tahu tuh bocah bayi sama lu ya. Harusnya ya. Terlalu tua ya. Iya, harusnya lu main sama Anaknya Bang Fikri kalau Enggak, tapi emang Ferdi yang ngaco. Ferdi tuh temennya tante gue. Jadi Ferdi berteman sama adenya nyokap. Terus ya udah berselang waktu, terus ngeband sama gue gitu. Tapi ya anaknya Ferdi gue tahu kecil-kecilnya itu. si Renaga ini, gitu-gitu. Ya, agak. Bandel, Renaga, Bandel. Oh, Temen lu. apa? Berda, Iya, Bima, semua. syuting Renaga. Gue sering ketemu Bisma sama semua. Renaga. Gue bilang, Ren, udah tahu nih gue arahnya lo ngajak ngobrol orang nih ya. Kebaca Iya, lo ya. baca lo sama gue lo, gitu. Udah berapa lama nggak ketemu Bang Ferdi? Kemarin gua ketemu soalnya. Gue baru WhatsAppan juga Gua sih. baru ketemu di itu. Di mana? Nonton Ferdi gua. Elemen. Ferdi Elemen. Oh. Ferdi Elemen yang gondrong. Iya, 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 gondrong. itu ngisi di ini di apa Hot. itu kan? Bukan, Sumarekon. Oh iya, elemennya. Main elemen. Iya, elemennya lagi jalan lagi tuh. Betul. Tapi Kang, idola di Indonesia band atau musisi siapa? God bless Indonesia. gua. Siapa? God bless. God bless. Lebih baik di sini. Iya. Farhat Abbas ya? Bukan apa? Farhat Ahmad Abbas. Albar, Ahmad kenapa Albar. jadi Farhat Abbas? Kalau Farhat Abbas nih, aduh, gue pengen nyeletuk, takut nanti disomasi ya. Iya. Dia orang kan hobi banget somasi Udah ya. nggak ada Ahmadnya, nggak ada Albarnya, kok bisa Farhat Abbas ya? Pikiran jauh banget ya. Iya. Polanya, pola Abbas. ininya. Kan Ahmad Farhan. Iya. Bar Abbas Abbas. gitu, Oh, masih Abbas. nyambung. Rima, dia main di Rima, Gen. Ya udah nggak usah terlalu Bukan di dibelain. pengetahuan, bukan di pengetahuan. Kaki lu hilang, no. Hah? Kaki lu nggak ada. Alah, sendal Kaki lu hilang itu. Lah ini. Yang itu dong. Soalnya ada sendalnya doang. Iya. Lu pernah ngeband beneran sama Kang Ferdi itu? Iya, Rocker Kasarung. Rocker Kasaro. Rocker Kasarung tuh gue Vokalisnya? vokalis. Vokalis gue berdua. Oh, berdua. Iya, cuman Ferdi lebih dominan ke vokal, gue dominan ke rap. Oh. Rap, Oh, gue iya. rap di situ. Dulu Tapi ada- ya bagian rap kita choir, suara 1, suara 2. Gua ada yang sering gua dengerin dulu. Ada Rocker kayak- Kasarong. Apa lagunya, Po? Gua enggak tahu. Gua lupa. Yang paling ini apa? Gua nggak tahu juga, Bang. Ada yang Banyak, sempet banyak. hits dulu tuh. Cinta selamanya hits, bisa gila hits. Lumayan. Bisa gila. Enggak Lagu gitu. siapa? Perempuanku bisa gila. Tadi ke Bonte tuh, ini lagi kejar-kejaran sih ini. Dulu di siapa Yuki Kato apa ini? Yuki Kato. Dan tim Maria. Ya Allah, terlalu jadul ya. Berapa tahun sama ini Kang Rocker Kasarong? Rocker Kasarong? 5 tahun dari 2000 Buset, lama ya? awalnya 2010 cuman resminya akhirnya band ini Bubar? secara official belum Oh, bubar bubar. sih. Oh, enggak bubar ya? Official running itu dari 2011 sampai 2015. Nah, 2015 gue cabut. Oh, Kang Fikri cabut. Gue cabut. Sampai sekarang sih mereka masih bikin lagu, kok masih karya. Cuman kayaknya terakhir gue denger tuh bikin lagu lempar Spotify atau di platform yang gitu. Iya. Hmm. Yang dulu gua datang di Bikin Bogor banyak. apa sih Kang? Yang ada Uus tuh, yang launching lagu juga kan lu kayaknya ya itu ya. Ya itu yang project sekarang yang Fikri and My Magic Friend. Ya iya kan itu. Ah. Pikiran main. Oh, Fikri and My Magic Friend. Ya. Itu yang waktu kita diinfokan juga kan itu? Iya. Iya kan? Iya. Oh. Itu dulu Lagi Uus promo masih album satu. masih capek-capeknya inbox. Iya, lagi capek-capek. Lagi- Oh, lagi lagi mau menuju menikah sama Tika. Iya, iya. itu pertama kalinya Uus ribut sama K-pop tuh. Gara-gara acara gua, iya. Emang kenapa? Enggak, bukan gara-gara acara gua, pas di acara gua. Gimana Kejadiannya? Ya biasalah ada yang nyibir Tika apa segala macam. Uusnya ya Uus kan selalu membela Tika Iya. dengan semaksimal yang dia bisa kan. Nah, di situ dia ngebelain Tika, cuman nggak tahu gimana ceritanya jadi nyerempet ke K-pop aja, jadi kena aja. Oh. Jadi heboh aja tuh di situ. Rame tiba-tiba. Rame banget sampai gue juga kena. Hah, kok lu bisa kena? Gara-gara gue ngebelain yang Oh, gitu. lu ngebelain. Wah, dihujat. Gue bilang anjing ngebelain orangnya bisa dihujat. Iya. Ngeri-ngeri. Iya, kita apa namanya cuman berstatement kayak udah sabar gitu-gitu doang aja juga itu bisa Iya. hujat. Iya, kayak gitu tuh. Bahaya, makanya sekarang media sosial tuh ya serem. Itu Rocker Kasarong band keberapa, Kang? Wah, band keberapa ya? Emang banyak Kang bandnya? Lumayan, gue lumayan dulu. Ada The Fictive, ada Microwave, terus ada Microwave lagi lucu. Microwave ya, soul gitulah.
Terus apa lagi? Ada hip hop Middle East, ada Blender. mid Hip hop skill. Middle East. Iya, hip hop gue dulu ada zaman-zaman hip hop itu gue bikin namanya Middle East, gue sama Niska tuh anak Bekasi. Tuh gue tahu tuh Yonglex masih SMP dulu tuh itu emang ada di sekitaran kita dulu. Oh, dia berarti emang anak skena rap juga ya? Dari dulu ya, hip hop juga ya. Terus ada apa lagi ya? Middle East. Oh, Drop Shot sama Udet Neo tuh. Neo rap. Oh, iya. Yang apa? Lo Borju. Gue lagu iya Neo. Waktu itu sama Nuki Soul ID juga tuh. Cuma Nuki cabut, gue yang ngisi ganti Nuki. Itu Drop Shot. Terus gak lama dari situ. Pokoknya setelah Drop Shot Microwave, terus baru terakhir Rover Kasaru. Gila, berarti lu lupa gue sisanya. gokil juga ya teman-teman. Maksudnya bukan teman-teman. Sempat ngeband sama orang-orang yang ini juga ya. Alhamdulillah ada kesempatan. Orang-orang Soul ID gue juga tahu, tapi musiknya lagunya nggak begitu ini bro. Tapi tahu bandnya tuh Soul Di ID. musik tuh berarti gitu Kang. Ya sebenarnya orang-orang ya sebenarnya sama kayak kita kayak di stand up sama makanya gue bilang stand up sama musik tuh kemiripannya banyak banget, sama-sama punya genre, sama-sama fanbase-nya itu underground banget, grassroots-nya gitu. Terus sama-sama datang dari keresahan karyanya gitu. Maksudnya secara pribadi gitu atau dari cerita orang yang akhirnya kita kemas menjadi sebuah keresahan, sama mirip-mirip. Cuma bedanya yang ini pakai ketawa, yang ini pakai nada. Dah gitu aja sih. Kalau menurut gue ya. Sudut pandang gue sih bedanya cuma di situ doang. Nah, awal nama lu di stand up kan Fikri Rasta. Dari tadi gue belum denger lu pernah ngeband reggae. Rasta tuh dari The Fictive dulu reggae. Oh, tapi kalau nama Rasta gara-gara dulu Gimbal kan. Oh, gara-gara Gimbal. Si Fikri mana? Fikri Rastaman gitu. Oh. Tapi main reggae juga ada? Sempat dulu The Fictive ada band reggae awal. Jadi dulu tuh ada Saparua, ada Blok M tuh apa namanya Wapres, sama di Bogor tuh ada Taman Topi. Nah itu tuh tiga panggungan yang lumayan dicari musisi-musisi underground lah gitu. Nah di Taman Topi tuh ya sepersekian persen lah gue ada andil bareng sama teman-teman, dan waktu itu kita bikin komunitas reggae di Bogor. Nah gue tuh bikin sama teman-teman namanya The Fictive band. Itu reggae-reggaean. Reggae-reggaean. Terus kenapa sekarang ini ganti nama Fikri Rahmat? Gara-gara ade lo. Kenapa? Disakain ini. Iya. Nama itu terlalu ganja ya? Iya. Terlalu negatif. Indonesia di Indonesia tuh jadi orang. Iya, stereotip orang reggae tuh jelek banget ya. Kenapa ya? Ke istilah-istilah yang berkaitan dengan reggae rasta apa gitu. Atau uye atau awoyo gitu tuh image-nya selalu negatif. Terus kedua juga ya nggak bisa gue pungkirin, produk juga jadi susah masuk. Gitu di saat mau endorse, di saat mau sponsor apa, mereka khawatir dengan nama itu. Yang ketiga sih karena akhirnya gue mutusin buat pakai nama dari bokap nyokap aja. Fikri Rahmat. Tapi nama asli lu? Fikri Rahmat. Rahmat Fikri. Cuman dia ditukar gitu aja deh. Karena ngegantiin rastanya jadi apa? Fikrinya tetap di awal gitu. Berarti STA diganti HMAT berarti itu. Nah, iya. Satu semuanya udah kesatuan sebenarnya. Ini cuma RA-nya doang yang yang diambil sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir itu bukan cuma ngambil RA-nya sebenarnya semuanya. Jatuhnya. Jatuhnya. Iya, kalau jatuhnya mah gitu ya. Enggak jatuh. Berdiri jatuh, Mas. Gue bingung nih kalau di posisi gini mau bela yang mana ya. Bela yang benar, ini mah tolol nih. Iya, lu pasti bukan ganti cuma nyisain eranya doang kan. Ya emang kebetulan aja sama-sama Ra. Ya iya kan Ra. Iya. Kan Rasta sama Hama Apta. Rahmat Ham Ate kan. Iya. Tapi jangan Arab ya. Cuman tadi kira ribet kita. Iya. Nggak ribet. Sumpah dah enggak. Rasta ganti Rahmat enggak usah. Iya udah enggak STA-nya itu STA ganti HMAT. Enggak jadi ribet gitu. Enggak mau itu. Ya udah lu dengan pemahaman lu, gue dengan pemahaman gue nggak usah berantem. Ya masalahnya ditonton orang banyak, takutnya orang juga ya orang juga beda. dengan pemahaman mereka. Ya nggak bisa. Semua orang punya pendapat. Ya, kita media, kita paham. Jadi harus lihat
netral ini Nah, justru ini kenetralan ini aja lu nggak netral. Makanya harus dipastiin. Pastiin apa? Ini orang mau memperkenalkan nama baru. Jadi bingung. Iya, Ra-nya sama. Ra-nya kan sama. Secara dulu Ra sama. Secara sekarang Ra juga depannya. Tinggal STA diganti HMAT. Ribet. Mending langsung aja. Dulu Fikri Rasta diganti jadi Fikri Rahmat. Malah panjang, gue tinggal STA ganti HMAT. Lu ada Fikrinya di awal. Waktunya. Ayo, waktunya. Coba ayo. Lu coba ngomong gitu ya. Ya, oke. Atau 1, 2, 3. Ayo, Lu ngomong. Biar adil gue yang itu ya. Oke. 1, 2, 3. Tinggal STA diganti sama HMAT. Oke, 3 3 detik. Gua dulu. Kan kita sama. Kita Beda bertiga. Jadi berantem lagi. Punya sendiri dia. Kagak, lu kan Fikri Rasta diganti Fikri Rahmat. Kalau lu? Kalau gua Rasta diganti Rahmat gitu. Nah, ya udah coba. Coba lu. Siapa gua dulu? Ya, 1, 2, 3. Fikri Rasta diganti Fikri Rahmat. 2 detik gua. Lah, Kang lu kelamaan gini. Intervalnya. Coba dia. Intervalnya terlalu lama. Sama udah. Oke, Rispo. Dia orang main tempo, bro. Rispo, coba ya. Tuh, 2, 3. Rasta tuh. 5 detik. Enggak salah tempo gua gitu kan. Bener Belum selesai. Ternyata paling efisien gua kan. Ya, akuin enggak? Akui lah. Nah, intervalnya secara interval. Gue tadi kan ngitung kayak set. Pakai handphone dah. Pakai HP. Ini baru gini. Gini kata Ya, gue. pakai HP dah, Ada pakai juga HP. begini. Nih, Kata stop, gue langsung stop, gini. Nih coba nih pakai HP HP lu ya. nih. Ini 1659 ya. Enggak, jangan itu ganti. Jadi kalau nunggunya di situ menit anjing. Gua mulai kasar nih mau nih. Mulai kasar nih. Gua udah nahan dari tadi. Berusaha wise gue di sini sebagai yang paling kuat. Coba pencet, maaf Oke. ya. Bilang ya Kang ya. Ya. Dari siapa dulu? Lu dulu. Ya. 1, 2, 3. Ganti STA jadi HMAT. 1 detik 70. 70. Oke. Gua sekarang. Ulangi ya? Ya, ulangi. Oke. 1 detik 70. 1, 2, 3. Fikri Rasta ganti Fikri Rahmat. Tuh, 1 detik 18. 1, 2, 3. Ini apa? Rahmat, Rasta ganti Rahmat. 7 detik. 7 detik. Gua mau lama. Dicari kan yang paling cepat. Oh, kalau itu. Iya. Buat apa ini? Bagus. Nah, ini buat apa ini? Kompetisi. Kompetisi Penting. Kompetisi apa kita? Penting. Kayak begini. Nggak Penting menjaga sebenarnya. kerukunan kalian. Iya. Tujuannya ya dah. Nah, tapi ngomongin kompetisi, Kang Fikri nggak pernah Nggak pernah ikut kompetisi ya, Kang ya? Enggak pernah. Nggak pernah suci gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah. Street juga nggak pernah? Street itu juga karena gue nggak tahu. Ah, gimana, Street Bro? itu gue nggak tahu. Jadi ikut open mic di Stand Up Indo Bogor, terus tiba-tiba lu masuk lanjut nanti kita open mic lagi di Jakarta di Marley's Cafe kalau nggak salah. Oh ya Marley. Nah, CBD. ya stand up lagi di situ, gue masih belum tahu banget, masih mulai curiga, tapi masih ya yaudah deh gitu. Terus tiba-tiba masuklah ke final tuh yang di FX apa kalau nggak salah. Oh. Ya Oh iya, FX Street ya, 1 itu mau. Iya, Street 1. Di situ udah hancur gue. Hancur Panik aja kenapa? gitu. Panik aja nggak lucu, ngeblank gitu. Oh. Gue nggak suka kompetisi gue. Nggak suka orangnya. Doro materi. Iya, materi itu tuh. Apa ya? Waduh. Nggak salah kompetisi. Ini sih hanya menurut gue aja pandangan Iya. gue. Menurut gue karya tidak ada yang layak untuk diadu gitu. Iya. Buat gue Tidak ada- karya itu relatif dengan sudut pandang pencintanya masing-masing gitu. Di saat itu diadu, ada yang bertolak belakang dengan hati gue aja gitu. Jadi akhirnya begitu kompetisi, guanya nggak nyaman ngelakuinnya. Iya. Bukan berarti salah ya kompetisi ya? Iya. Kompetisi ikut ini aja kompetisi yang bukan karya, Kang. Apa dong? Ya dai gitu. Kan nyampein ayat emang udah ada. Oh, gitu. apalagi ayat diadu-adu loh. Enggak diadu, Bang. Kan emang Parah ada lu. gitu. Iya sih. Cara penyampaian Iya, gitu iya, ya. iya. Gue nggak tahu, mungkin gue bukan orang yang kompetitif kali ya. Karena emang basicnya juga gue tidak terlalu suka berkompetisi gitu. Iya. Ya Ada sih rezeki mah orang, jalanin aja, ada pasti ketemu masing-masing kan. bener. Ada orang kok yang emang bukan jiwanya kompetisi gitu. Iya.
ada yang jiwanya kompetisi banget gitu, apa-apa dikompetisiin. Ya kayak kita bertiga barusan itu jiwanya kompetisi banget. Kompetitif banget ya. Iya, cuman perkara STA sama HMAT doang sampai digituin kan. Udah tahu dia padahal kalau dia tuh paling lama nyebutin itu lebih ribet. Paling cepet. Ya Allah, masih Panjang lagi deh. Panjang lagi. Tadi masingnya pakai HP. Enggak usah. Udah pakai HP. Udah ketahuan tadi. Iya. Nggak percaya, itu mah HP lu, gitu lagi sekarang. Udah Panjang banget, terus. iya. Kang dulu kan ngeband. Sekarang lebih ke sendiri berarti solo apa jatuhnya? Secara konsep projectnya solo, tapi secara konsepnya ada yang full. Ya tergantung panggungannya lah. Tapi fokusnya sih lebih ke yang minimalisnya. Gitu, cuman duaan paling sama hari gitaran. Gitu. Ada lagu baru kan? Baru lagi rilis, judulnya Nasihat Bapak. Gitu. Dengerin kali ya? Wah, aduh. Nasihat Bapak judulnya. Nasihat Bapak. kayak Aci, kalau kemarin Aci itu Kalau Aci dari anak ke bapak. Ini dari bapak. Bapak ke anak. Bapak ke anak. Bapak ke anak. Berarti ini lagu buat anak lo sebenarnya atau enggak? Atau buat dari orang tua buat anak-anak? Jadi awalnya karena alhamdulillah gue sama bokap itu sama nyokap itu sangat dekat, hubungannya baik. Maksudnya kayak gue sama nyokap tuh kayak pacaran gitu, mesra-mesraan gitu. Iya, Rispo tahu deh gitu, gue manja sama nyokap gue. Gitu. Nah, sementara sama bokap tuh kayak temen gitu, lebih kayak temen banget. Nah, ternyata gue nggak ngeh kalau ternyata di lingkungan gue dan pada umumnya anak laki-laki sama bapak itu kadang komunikasinya kurang baik, intens. Iya, kurang baik, entah kurang hangat gitu, lebih kaku gitu dibandingin sama nyokap. Malu kayaknya untuk sesama laki-laki. Iya, bisa karena malu, bisa jadi gengsi. Gitu. Rispo apalagi? Dan cenderungnya yang memang lebih ke tidak akur. Iya. Tidak akur gitu. Nah, menurut gue umumnya karena laki-laki ya tadi gengsi gitu. Apalagi udah jadi bapak dan lu kan bapak lelaki dan udah jadi bapak, gengsinya pasti lebih tinggi. Di saat dia salah, ngeredamnya tuh agak sulit gitu. Nah, dan anak laki-laki pun ngerasa gue juga punya pride sendiri gitu untuk diamini kebenaran gue. Nah, akhirnya komunikasi kurang baik. Nah, akhirnya gue bikinlah lagu ini dengan tujuan mencoba menjadi jembatan di antara mereka gitu lah. Bahwa sebenarnya ini perkaranya cuma cara komunikasinya aja gitu. Banyak anak yang ngerasa bokap gue tuh sama gue nggak peduli apa segala macam. Sebenarnya wah, peduli banget sebenarnya. Iya, sebenarnya peduli banget. Ya kita kerasa deh begitu kita jadi bapak tuh kerasa sayang kayak sama bapak juga sayang banget sama anak, cuman komunikasi kayak gini deh. gitu. Kita begitu jadi bapak kan ngelihat anak jatuh tuh nggak kayak istri ya, nggak kayak istri kita yang panik gitu. Kita berusaha untuk nahan, lu harus bisa bangun sendiri, apalagi anak laki kan. Jangan manja lu gitu. Nah, seringkali kita yang jadi anak diperlakukan seperti itu salah nangkep. Iya ya. Nah, sementara kita yang jadi bapak nih sebenarnya nangis tuh di saat momen itu terjadi tuh, anjing gue tuh pengen nolongin lu, cuman kalau gue nolongin lu jadi manja apa. Gitu. Karena jadi ibu selalu ingin anaknya tidak kenapa-napa, tapi sementara bapak pengen anaknya nggak bisa apa-apa. Yes. Wah, gila. Kalau keren tuh kalimat tuh. Gila bener, gila. Gila. Rispo jam berapa nih? Jam 5.10 tanggal 15. Di toilet kafe mana? 15 September 2023 Kita tanya dulu, Rispo. Kang. Di toilet kafe mana ngambilnya? Ada dari Jakarta. Bukan sendiri dong. Bukan sendiri dong. Apa tadi kalimatnya? Ibu tuh selalu pengen anaknya, ibu takut anaknya kenapa-napa. Tapi ayah tuh takut anaknya nggak bisa apa-apa. Kalau anak takut apa? Takut ayahnya ngapa-ngapain. Takut ayahnya ngapa-ngapain. Gitu. Anak lu tuh ya? Apa? Anak lu. Terus ya udah dari situ akhirnya gue bikin. Nah, kebetulan bikinnya bareng sama bokap. Oh, ini bikin ngulik lagunya bareng sama bokap? Bareng sama bokap. Jadi liriknya itu 100% kutipan nasihat bokap yang gue masukin. Wah, gitu. Gila. Ya Rispo tahu deh, bokap gue kan demen nasihat ya, ya. Kalau udah ketemu tuh, wah kalau ngomong panjang gitu. Kalau ngobrol tuh nggak habis-habis dia tuh. Tapi seru tuh bokap. Terus ya udah gue bilang, dan itu pertama kalinya juga dia mau gitu terlibat. Jadi gue libatin di video klip juga. Di video klipnya kalau teman-teman belum nonton bisa dicek, itu gue eksperimen gitu. Gue coba ngajak semua profesi dari setiap bapak gitu, background dari setiap bapak-bapak yang ada untuk dengerin lagu gue, dan gue minta untuk mereka mencoba, itu adalah kalimat lu dan gue coba mewakilinya aja gimana, dan memberikan, gue minta mereka buat ngasih nasihat ke anak-anaknya. Dan ternyata segala macam profesi, segala macam background, ada yang river defender, ada yang orang Ambon gitu, drummer, ada yang memang anak Vespa apa segala macam, semuanya nangis. Bahwa karena yang gue tahu, kita jadi bapak kalau nangis tuh nggak mau anak dan istri lihat. Iya. Gitu. Karena kita takut mereka lemah. Karena kekuatan mereka kan pundak kita deh gitu. Jangan sampai mereka lemah.
Dan ternyata mereka semua nangis. Dan the best partnya itu adalah di saat lagu ini rilis, seminggu kemudian lah kurang lebih bokap gue tuh meninggal. Di pundak gue. Lu tahu gak sih bokap udah ada? Gue tahu kan? Di grup kan diinfoin kalau nggak salah kan? Iya. Meninggal di pundak gue dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah meninggalnya juga buat kami sekeluarga kami percaya almarhum meninggal dengan husnul khotimah karena ngucap la ilaha illallah Allahu akbar nyender ke pundak gue. Kita lagi mau ke rumah sakit. Dan nggak ada pertanda sakit ini itu nggak ada gitu tiba-tiba aja terus dia ya udah deh gue balik gitu kayaknya gitu. Dan makanya lagu ini menjadi sangat ini banget buat gue spesial sekali gitu karya musik gue yang paling spesial karena bokap nggak pernah yang memperlihatkan bahwa dia nontonin gue banget ngepoin gue banget selalu nekennya ke nyokap. Itu si Fikri gimana? Begini. Gimana sih seperti seorang bapak yang nggak mau anaknya manja gitu. Tapi dia juga panik gitu. Lebih ke nyokap gue pasti yang jadi bantalan dia. Dan itu pertama kalinya dan terakhir kali ternyata. Jadi lagu ini menjadi lagu yang mudah-mudahan dan alhamdulillah setelah kemarin tour banyak juga menjadi jembatan antara bapak dengan anak lelakinya. Tapi juga sekaligus menjadi nasihat terakhir bokap buat gue dan teman-teman Magic Friends sih waktu itu. Gue, Hari dan Ali khususnya kita bertiga bikin lagu itu. Gue penasaran gue, bener. Lalu lihat video klipnya sih. Makanya waktu pas ketemu Aci tuh ngelihat lagunya Aci, gue langsung WhatsApp, Aci, ini Aci baru bikin. Iya, nih abang jawab. Kebetulan duluan abang yang bikin lagunya, tapi kayaknya lagu ini saling berkomunikasi sekali gitu lagunya. Terus gak lama Aci dengar semalamnya, wah mewek. Jadi gitu ya yang dirasain sama ayah. Iya, gue bilang gitu. Jadi itu ya ternyata yang lu rasain ya Ci, iya gitu. Jadi kayak ada komunikasi tanpa sengaja di antara gue sama Aci tuh lewat lagu itu. Soalnya Aci dari anak ke bapaknya, sementara lagu gue dari bapak ke anaknya. Ini video klipnya di mana Kang? Di YouTube udah. YouTube Nasihat Bapak. Di YouTube gue, di YouTube Fikri and My Magic. Nanti linknya nanti taruh di deskripsi. Oh, Nasihat Bapak. Fikri and Magic Friend. And My Magic Friend. And My Magic Friend. Kalau kita pengen dengerin langsung boleh Kang? Sekarang. Boleh dong. Ada gitarisnya juga. Kan tadi juga di briefingnya gitu. Iya. Takutnya. Bang, sini Bang. Silakan Bang, sini Bang. Ini Mas Hari. Cahaya bisa ditambahin nggak? Ngeredus ya. Doi ngeredus cahaya. Mas Hari, gitaris Mas Hari ya? Dia gitaris juga, basis juga. Kalau kita full band, Mas Hari jadi basis. Tapi kalau, seringnya kami berdua. Biasanya gue megang gitar, Mas Hari juga megang gitar. Oke. Tapi drumis enggak ya Bang? Drummer. Kalau drummer. Yang ada vokaler. Vokalis, drummer, ior. Bokap lu masih ada? Masih ada. Bokap lu? Masih ada. Bokap? Masih, bokap. Masih pada ada bokapnya? Masih. Waduh, nggak ada yang mau nyusul bokap gua. Ibzi, ibunya yang udah meninggal. Oh, jangan tinggal. Ibu udah duluan. Pernah Kang karaoke sama anak-anak stand up gitu, ditinggalin diputerin lagu Bunda. Ya Allah. Kenapa ya anak stand up tuh kalau bercanda? Tapi itu sangat melatih mental sih, kan? Sangat melatih mental. Sama jadi orang nggak peka, jadi nggak boleh sedih, orang jadi kita nggak boleh, kok kayak nggak boleh banget ya nangis ya. Itulah makanya gue selalu mendengarkan musik itu. Wah, biar apa tuh? Ya, biar ada kesempatan lu untuk punya rasa lagi. Gitu yang pengen ini. Belum. Langsung saja ini dia Kang Fikri, nasihat dari Bapak. Nasihat Bapak. Nasihat Bapak. Kang Fikri dan Kang Hari ya? Kang Hari. Ya, oke. Nasihat Bapak. Sebelum gue bernyanyi, gue pengen nyampein ke semua dulur-dulur Magic gue nyebutnya. Dan semua yang dengerin kalian disebutnya? Gejeleser. Kalau lu pengen mengenal siapa bapak lu, lihat wajahnya di saat dia baru pulang kerja dan kelelahan di saat dia lagi tidur. Lu lihat deh. Lu akan mengenal siapa bapak lu dan betapa cintanya dia sama lu. Dan kalau yang bapaknya nggak bareng ataupun dia tidak terlihat mencintai lu, percaya sama gua, hatinya sedang menangis karena dia kebingungan mencari cara untuk menunjukkan cintanya kepada lu. Apa yang kau rasa, ku rasakan. Rasaku dan rasamu sama.
Jangan takut akan yang kau rasa. Kau pasti mampu melewatinya. Kutipan ini tuh dari semua bapak. Bokap yang sering ngomong kayak, udah bapak juga dulu gitu. Ya gak sih? Bokap. Ingat pesan para orang tua yang berkisah tentang 1000 cerita. Ambil inti dari semua makna. Nanti kau pasti kan memahaminya. Jalani saja semua, kau pasti lewati. Seperti kisahku dirimu dirinya dan pendahulu. Jalani saja semua, kau pasti lewati. Seperti kisahku dirimu dirinya dan pendahulu. Ini yang tadi gue bahas nih. Terjatuh dan kembali bangkit, tersakiti asal tidak menyakiti. Bersedih boleh asal jangan lupa tertawa. Nanti kau pasti akan terbiasa. Bagian ini dari bapak buat anak perempuan. Janganlah kau bersedih hati. Setidaknya aku di sini. Jalani semua. Dengan lapang dada. Jalani saja semua, kau pasti lewati. Seperti kisahku dirimu dirinya dan pendahulu. Jalani saja semua, kau pasti lewati. Seperti kisahku dirimu dirinya dan pendahulu. Jalani saja semua, kau pasti lewati. Seperti kisahku dirimu dirinya dan pendahulu. Keren. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Bang Ari, keren banget. Keren. Gitu lagunya. Wah, gila bagus banget lagunya ya. Amin. Sampai keringetan mata gua. Nangis. Mata bisa keringetan ya. Akuin aja. Tapi kita malu. Tapi keringetan. ini relate lah karena kita semua nih Jadi kebetulan bapak. Kalau gua tadi dengar lagu itu tuh jadi gua kayak ngebayangin apa ya, ayah gua gitu, ngebayangin ayah gua. Terus kayak ngebayangin Nadine juga anak gua gitu tadi kayak. Saya posisi kita tuh. Iya. Iya, gua juga sama waktu gua bikin lagu ini tuh justru karena gua ada di tengah. Terus begitu gua punya anak, gua tuh baru tahu jawabannya, Bo. Rasanya gimana ya. Anjing, selama ini ternyata lu pura-pura kuat gitu.
ternyata selama ini tuh lu cuman pura-pura strong aja gitu, lu pulang nggak capek kayak hai gitu mulu kita. Lu ngerasa gak sih kita pulang ke rumah nih nyambut anak itu udah capek banget men. Itu tuh energi yang terakhir banget untuk berpura-pura. Iya gak sih, anak lari gitu gendong gitu. Di situ gue wah gini rasanya ya ternyata. Bahkan gue kalau gue pas punya anak itu, gue kan nggak terlalu dekat sama bokap gue kan. Iya. Ya jauh lah, gue dari umur setahun udah pisah segala macam itu. Terus nggak akur gitu pas punya anak anjir, nggak bisa gue nyari. Akhirnya gue mulai intens komunikasi sama bokap. Ini biar sebrengsek apapun kayak apapun anjir, dia pasti sayang sama gue. Gak mungkin dia nggak sayang. Iya, menariknya. Jadinya ya udah kita deket lagi. Jadi satu kalimat yang terbuktikan ya bahwa cucu akhirnya yang nyambung. Tapi lo mintain 40 juta terus. Iya, dari rumah. Itu mah dia duit, itu juga jarang. 40 juta. Tapi itu kok jarang. Berarti ada sering tapi dong. sekali jualan 40 juta sih. Sekarang udah nggak pernah itu. Kalau sering kebangetan sebelum nikah itu. Sebelum nikah. Tapi kalau gue juga gue gimana ya? Sama bokap gue baik-baik aja gitu ngerasain. Tapi masalah gue tuh kalau misalnya kita berdua nih, gue nggak pernah bisa ngobrol Kang sama gitu bokap tuh. Misalnya di mobil jalan berdua gitu, kayak awkward gitu. Sepi Iya, gitu jalan. Gak tau gue mau ngobrol apa gitu. Terus kayak misalnya di depan rumah gitu, gue ngerokok gitu, terus bokap nyamperin. Terus udah tapi nggak tahu nih mau ngomongin apa gitu. Sama tuh. Apa? Gue tuh kayak gitu. Ya nah itu dia makanya bersyukurnya gue punya Ibu Nina dan Pak Udin yang asik banget gitu. Yang ya gue akuin bahwa gue beruntung sekali dibandingin teman-teman. Tapi justru yang pengen gue sampaikan adalah bukan itu tahu yang penting sebenarnya gitu. Itu tuh nggak penting lu mau bisa ngeblend ataupun tidak, lu dekat ataupun tidak sama mereka. Sebenarnya yang terpenting itu adalah akhirnya lu sadar bahwa ternyata mereka tuh cinta sama kita gitu. Iya. Iya, gue tahu sih itu tuh. Karena kita nggak mungkin sampai sini men kalau nggak digembleng mereka sebegitunya gitu. Iya. Cerita yang dia bikin untuk lo gitu kan, lo harus bisa, nggak struggling ini pasti. Iya. Jangan gitu dong men, gue jadi ngerasa berdosa nih. Apa ini gue lagi pilek gua. Kalau gue lagi pilek, kalau gue keringetan. Salah. Gue keringetan. Saya salah nih. Mata gue kalau udah urusan apa bokap tuh apa suka. Tapi gue tahu kalau dia bokapnya pernah COVID kan dia. Nggak kerja sebulan lebih. Oh iya. Ngurusin bokapnya gitu. Luar biasa lah Regen. Gen, lu punya pengalaman yang beruntung karena sempat ngurusin bokap sakit. Gua tuh enggak justru. Gue deket sama bokap tapi gue nggak punya kesempatan nemenin dia sakit. Dia sempat sakit, cuma gue nggak pernah ngurusin dia sakit. Dia sakit tapi sakit udah tua, umurnya 72 dan menuju meninggalnya pun lagi baik-baik aja terus tiba-tiba sakit perut and done gitu. Kalau kata ya gue nggak tau ya, gue menurut dia tidak ada yang ya Kang ya? 72 bokap. Iya waktu pas gue ke rumah lu tuh kan, dia kalau ada rame-rame suka pengen ikut-ikut. Ngikutin bro. So asik banget duduk, ambil kopi, ngerokok. Siapa namanya lu? Rispopo gitu. So asik orangnya, so asik banget. Kayak akrab aja gitu. Iya. Tapi apa lu dan teman-teman juga asik-asik aja kan lu nerima bokap kan? Ya. Atau kadang guanya yang ngerasa kayak aduh nih bokap kalau ngomong kepanjangan gitu. Tapi itu udah terbantahkan karena ternyata diem-diem teman-teman gue sering ke rumah itu nggak ngomong karena pengen ketemu bokap ngobrol. Kayak hari tuh lebih sering ke rumah ketemu bokap dibandingin nyari gue. Ngobrol gitu kayak Hari kan yang paling gue sama Hari itu waktu bokap meninggal gue lebih sibuk nenangin Hari sampai gue bilang anjing yang meninggal tuh bapak gue bukan bapak lu, kenapa jadi gue yang nenangin lu Hari, karena dia baru kehilangan bapaknya kemudian tergantikan sama bokap gue gitu. Kalau ngobrol duaan bisa sampai malam apa cuman bentar ya dia itu juga bentar temu dia, but he's a nice man lah. Banyak hal menarik yang luar biasa yang dia tinggalin buat gue gitu. Dan gue anak pertama juga kan anyway. Iya. Anak pertama tuh pasti yang punya beban lebih untuk ngejelasin ke adik-adiknya bagaimana kondisi bokap karena kita apalagi udah nikah nih, udah tahu nih gimana rasanya gitu. Kayak gue kan adik gue 4 tuh bisa dibilang
ya komunikasinya lah yang nggak begitu baik lah gitu. Tapi ya mereka sayang sama bokap gue juga sayang sama adik-adik gue. Cuman secara komunikasi tuh kadang karena di kita trial and error nggak sih? Iya, di anak di kita trial and error, terus dia punya treatment yang berbeda gitu dari anak kedua sampai terus gue tuh selalu mencoba untuk ngasih tau adik gue, enggak papa tuh kayak gini, papa lo gini, bapak lo gini. Gue coba menanyakan itu susah banget itu ternyata. Susah berat banget. Gue juga sampai hari ini tidak berhasil menjelaskan ke adik gue yang bungsu tentang bokap sampai akhirnya bokap meninggal dia tahu dengan sendirinya sih. Ya gue rasa setiap anak punya cara yang ya gue yakin anak lu udah lebih dari satu kan ya? Dua kan, lu juga dua, lu satu baru ya. Nanti lu akan ngerasain juga tuh bahwa kita pasti memiliki treatment yang berbeda-beda dari setiap anak. Yang kadang emang jadi konflik di kita, tapi sebenarnya itu yang terbaik buat kita karena nggak mungkin disamaratain gitu cara ngedidiknya. Sifat juga beda-beda. Ya sifatnya juga beda. Iya beda gitu. Kemampuannya nantinya akan beda. Dididik menjadi seorang kakak yang punya adiknya bahkan berbeda. Sama Rispo kan beda tapi beda daerah, beda iya. Tapi lu di treatment mendidik dia dan bisa melindungi dia kan itu kan. Tapi gue bersyukur sih sebenarnya masih akhirnya gue bersyukur nggak marah sama bokap gue, nggak nyesel. Dulu dia gitu gue jadi tahu gitu pas gue jadi bapak gue jadi tahu apa yang harus gue perbaiki biar anak gue nggak kayak gue nanti. Kalau bokap gue sering bilang gini, di saat nanti lu entah kapan, entah itu terjadi ataupun tidak, mudah-mudahan tidak terjadi bokap gue dan alhamdulillah tidak terjadi. Kalau gue sama emak lu berantem, lu jangan pernah ikut campur. Karena lu nggak tahu apa yang terjadi di antara gue sama emak lu. Gitu. Yang harusnya lu lakukan cuma satu, hormati gue dan hormati ibu lu, bukan karena kami gila hormat, tapi karena Tuhan nyuruhnya lu gitu. Karena kalau lu nggak hormat sama salah satu dari kami, hidup lu susah. Gitu. Dan di saat gue berantem, itu urusan gue, lu nggak usah ikut campur, apa urusannya sama lu gitu. Ya, bokap tuh selalu mengingatkan itu. Dan alhamdulillah ya, Masya Allah mereka berdua sih Romeo and Juliet banget. Makanya nyokap, kadang gue lebih sedih di saat melihat ibu gue sekarang gitu yang mak gue tuh kayak Juliet yang kehilangan Romeo banget soalnya. Sampai hari ini tuh kalimatnya, ya Allah mama kerasa deh nggak ada papa, nggak ada yang sayang sama mama, tuh kalimat yang sering dia ucapkan entah dia sadar ataupun tidak, karena memang bapak gue tuh almost 24 hours tuh buat istrinya. Kita belum tentu bisa belum susah istri sampai yang mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan kita berempat ya bisa sampai nemenin sampai kakek. Amin. Cucu, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari mereka. Amin. Terima kasih Kang Rifki. Itu nangis apa ngantuk Mas? Dia lebih kelelalah ya. Lebih ke capek kayaknya kamu ya. Enggak mungkin lah gue nangis. Enggak mungkin. Dia juga soalnya keringetan. Dia soalnya sama bapaknya tuh sempet ini gara-gara bapaknya mau ke Alfamart dia nggak diajak. belum mandi. Sampai sekarang dendamnya. Belum mandi dulu dia bilang. Mandi udah cuma belum bedakan. Oh iya Indomart. Aku beli gara-gara bapaknya kesel beli Yupi mulu. Dia kalau ke Indomaret tuh beli Yupi sama bapaknya udah. Mandi apa? Astagfirullah. Gue cinta banget sama kalian bertiga. Kalian bertiga itu salah satu idola gue juga tau. Amin. Survive yang berhasil. Amin. Harus survive. Kan gue penonton kalian survive ya. Amin. Gue penonton kalian survive. Ya tahu lah dari semuanya juga tahu. Iya, dari mulai mencoba meniti karir sampai jadi supir adanya sendiri dan sekarang sudah supir saya juga dulu. Antar jemput bandara. Ini dia antar jemput bandara. Sampai sekarang. Tapi kan gue penginapan dia dulu. Penginapan dia di Jakarta. Iya. Keren. Respect. Terima kasih loh. Kalian bertiga itu salah satu spirit gue juga lah. Enggak, Kang Fikri lah. Yang kalau misalkan kita misalnya kadang nih kita nih mikirin ini mungkin bisa buat contoh nih. Kalau kita mikirin ngejar ini, ngejar duit, ngejar apa, ngejar ini. Contoh Kang Fikri bro. Nyantai aja, santai. Hidup ya? Bener-bener nikmatin prosesnya, nggak ada dia muluk-muluk harus begini, harus begitu gitu. Gue itu sih Kang, respect gue. Ada sih, ada Gen. Cuman prinsip gue bersama teman-teman gitu. Kita tuh prinsipnya gini, hidup kan cuma sehari nih. Iya. Memperbaiki hari kemarin dan menyusun sebuah strategi untuk hari esok kalau ada. Jadi gimana caranya hari ini kita nikmatin sebaik mungkin gitu, karena belum tentu besok ada. Itu bro, itu yang kadang kita lupa. Kita harus nikmatin hari ini. Udah yuk kita ke bawah. Gak usah syuting gini. Duniawi. Terima kasih. Pada syuting. Terima kasih buat teman-teman yang nonton Gajah Show. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Gajah Show minggu depan dan jangan lupa beli merchandise Gajah Show.
Ready to go, sikat! Jangan lupa juga dengerin lagunya Kang Fikri di Spotify ada di semua platform, di YouTube juga ada ya, bagus banget ya. Fikri and My Magic Friend. Fikri and My Magic Friend. Terima kasih Kang Fikri.